Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Agustin Paranata, mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Haluoleo. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi, bab 19 Konflik dan Stres Kerja, dan bab 20 Sistem Informasi SDM. Bab 19 Konflik dan Stres Kerja. Konflik kerja adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota atau kelompok dalam suatu organisasi atau perusahaan yang harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja dan atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai, atau persepsi. Konflik juga dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu konflik berdasarkan pelakunya, konflik bisa bersifat internal dan eksternal bagi individu yang mengalaminya. Dua, konflik berdasarkan penyebabnya. Konflik disebabkan karena mereka yang bertikai ingin memperoleh keuntungan sendiri atau karena timbulnya perbedaan pendapat. Yang ketiga, berdasarkan akibatnya, konflik dapat bersifat baik atau buruk. Jenis-jenis konflik antara lain, yang pertama, konflik dalam diri sendiri. Seseorang dapat mengalami konflik internal dalam dirinya karena ia harus memilih tujuan yang saling bertentangan. Yang kedua, konflik antar individu. Yang ketiga, konflik antar anggota kelompok. Yang keempat, konflik antar kelompok. Yang kelima, konflik intraperusahaan, di mana meliputi 4 jenis, yaitu konflik vertikal, horizontal, lini staf, dan konflik peran. Yang keenam, konflik antar perusahaan. Penyebab timbulnya konflik kerja antara lain saling ketergantungan tugas, perbedaan tujuan dan prioritas, faktor birokratik, kriteria penilaian prestasi yang saling bertentangan, persaingan terhadap sumber daya manusia. Stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang karyawan. Penyebab timbulnya stres seperti kekhawatiran finansial, masalah yang bersangkutan dengan anak, masalah fisik, masalah perkawinan, dan perubahan yang terjadi di tempat tinggal. Pendekatan stres kerja dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendekatan individu maupun pendekatan perusahaan. Cara mengelola stres. Yang pertama yaitu program klinis, diagnosis, pengobatan, dan pencegahan. Yang kedua, program keorganisasian ditunjukkan lebih luas meliputi seluruh karyawan. Yang ketiga, penanggulangan secara mandiri, tenang, kenali permasalahan, terapi, hadapi, atur jadwal, dan diskusi. Bab 20, Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Informasi adalah sebuah mata rantai kritis untuk menuju keberhasilan berbagai kemungkinan bagi perencanaan SDM. Sistem informasi SDM yaitu prosedur sistematik untuk mengumpulkan, menyimpan, mempertahankan, menarik, dan memvalidasi data yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk meningkatkan keputusan sumber daya manusia. Sebuah sistem informasi SDM harus dirancang untuk menyediakan informasi yang dikehendaki pada umumnya meliputi yang pertama, tepat waktu, yang mana manajer atau departemen SDM haruslah memiliki akses untuk memutakhirkan informasi. Yang kedua, akurat, yaitu manajer harus bergantung pada akurasi informasi yang disediakan. Yang ketiga, ringkas. Yang keempat, relevan. Yang kelima, lengkap. Evolusi perkembangan sistem informasi sumber daya manusia meliputi pertama, berorientasi manual berbasis dasar pribadi seperti pendidikan, pengalaman, dan data pribadi. Yang kedua, sistem komputer yang terpisah dan berdiri sendiri, memperluas file daftar gaji, menambah penilaian data optimal. Yang ketiga, memisahkan sistem komputerisasi. Yang keempat, terkomputerisasi dan terintegritas secara penuh.
mendukung tindakan untuk rekrutmen sumber daya manusia. Sumber-sumber informasi ketika mengumpulkan informasi bagi keperluan sistem informasi SDM meliputi evaluasi kinerja yang harus diinformasikan secara periodik seperti keahlian, bakat karyawan, tingkat kinerja yang saat ini, dan potensi pertumbuhannya. Yang kedua, maklumat perubahan karyawan, yaitu penyelia diminta melengkapi dan mengirimkan status karyawan, transfer, pemberhentian, promosi, dan peningkatan persyaratan pekerjaan. Yang ketiga, tindakan indisipliner. Informasi yang berkaitan dengan tindakan indisipliner formal kepada karyawan, wakil serikat pekerja, dan bagian SDM. Daftar gaji, kadang-kadang berisi riwayat gaji seperti karyawan, gaji dasar, presentasi kenaikan gaji setiap tahunnya. Pada sebuah perusahaan yang berskala besar umumnya melibatkan 4 tim yang sengaja dibentuk berkaitan dengan perencanaan SDM dan penyatuan ke dalam aktivitas SDM konvensional, antara lain perencanaan tenaga kerja. Analisis ini digambarkan adanya kelangkaan para ahli, perubahan skill dan kebutuhan akan perencanaan dengan maksud untuk mengkaji apakah melalui sistem informasi dapat memperbaiki program perencanaan tenaga kerja. Yang kedua, kegunaan SDM menggambarkan adanya kebutuhan untuk memperbaiki analisis SDM. Yang ketiga, pengembangan SDM. Dan yang keempat, rekrutmen. Proses perancangan sebuah sistem informasi SDM dengan pendekatan 5 tahap utama untuk perancangan dan implementasi sistem SDM, yakni yang pertama, analisis sistem pendahuluan atau studi kelayakan, di mana kita melihat dan menentukan permasalahan-permasalahan atau situasi dengan menentukan kendala-kendala yang mempengaruhi sistem. Yang kedua, perancangan sistem dengan menulis skenario secara rinci serta merumuskan sistem-sistem alternatif untuk memenuhi tujuan dan kendala-kendala. Yang ketiga, rekayasa sistem, memberikan spesifikasi rinci dari komponen-komponen perekayasaan. Yang keempat, pengujian dan implementasi sistem. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi sistem. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.